Sejak kecil, dunia Hari adalah untaian sirkuit, bongkahan Lego yang dibongkar pasang, dan layar monitor yang memancarkan cahaya biru. Bukan boneka beruang atau mobil-mobilan yang mengisi imajinasinya, melainkan pertanyaan mendasar, bagaimana ini bekerja. Di usia 6 tahun, ketika teman-temannya asyik bermain bola, Hari sudah mencoba memahami cara kerja jam digital ayahnya, mempreteli setiap komponen kecil dengan rasa penasaran yang tak terbendung. Ibunya sering menemukan potongan kabel dan motherboard tua berserakan di kamarnya, namun ia tak pernah marah. Ia tahu, di balik tatapan serius Hari, ada percikan jenius yang sedang menyala. Ketertarikan itu tumbuh seiring Hari tumbuh dewasa. Di sekolah dasar, ia menjadi ahli komputer dadakan bagi guru-guru yang kesulitan dengan proyektor atau koneksi internet. Menginjak SMP, ia sudah akrab dengan bahasa pemrograman dasar, mencoba membuat game-game sederhana dengan logika if-else yang rumit. Baginya, teknologi adalah sihir modern, sebuah alat ajaib yang bisa mewujudkan segala ide, menjawab setiap pertanyaan, dan memecahkan setiap masalah. Ia melihatnya sebagai ladang luas potensi tanpa batas, tempat di mana kreativitas bertemu dengan fungsionalitas. Ia bermimpi menciptakan sesuatu yang besar, sesuatu yang mengubah cara orang berinteraksi dengan dunia, mungkin sebuah aplikasi revolusioner atau robot pintar. Namun, pemahaman Hari saat itu masih terfokus pada kegunaan praktis dan inovasi permukaan. Ia melihat teknologi sebagai serangkaian alat yang terus berkembang, semakin cepat dan semakin canggih. Baginya, tantangannya adalah bagaimana menguasai alat-alat itu, bagaimana mendorong batas-batas kemampuan mereka, dan bagaimana memanfaatkannya untuk efisiensi dan peningkatan kualitas hidup pribadi. Visi masa depannya adalah dunia yang dipenuhi gadget-gadget pintar, kendaraan otonom, dan rumah yang terotomatisasi sepenuhnya. Sebuah gambaran yang canggih, bersih, dan efisien, hasil dari kemajuan teknologi yang tak henti-hentinya. Titik balik itu datang saat Hari memasuki bangku kuliah di jurusan teknik informatika, sebuah langkah yang terasa alami dan tak terhindarkan. Semester ketiga, ia mengambil mata kuliah pilihan, etika teknologi dan masyarakat. Selama ini, Hari hanya terpaku pada optimisme teknologi, pada keindahan algoritma dan potensi inovasi. Namun, dosen mata kuliah tersebut, Dr. Anya, seorang etikus AI yang brilian, membuka matanya terhadap sisi lain yang selama ini luput dari perhatiannya. Dr. Anya memaparkan studi kasus demi studi kasus, isu privasi data yang bocor dan diperjualbelikan secara ilegal, bias fatal dalam algoritma pengenalan wajah yang merugikan kelompok minoritas, dampak lingkungan dari penambangan kripto yang rakus energi, hingga bahaya disinformasi yang menyebar melalui platform media sosial. Hari terhenjak. Ia mulai melihat teknologi bukan hanya sebagai alat netral, melainkan sebuah kekuatan raksasa dengan dua mata pisau. Di satu sisi, ia bisa menjadi katalis perubahan positif yang luar biasa. Di sisi lain, tanpa kesadaran dan tanggung jawab, ia memiliki potensi untuk menimbulkan kerugian yang tak terbayangkan. Ia menyadari betapa luas dan dalamnya bidang ini melampaui sekadar coding dan hardware. Ada lapisan-lapisan etika, sosial, politik, dan lingkungan yang saling terkait, membentuk sebuah ekosistem kompleks yang harus dipahami secara holistik. Teknologi bukan lagi sekadar apa yang bisa kita lakukan, melainkan apa yang seharusnya kita lakukan, dan mengapa. Momen aha itu makin diperkuat saat ia mengikuti sebuah konferensi tentang Sustainable AI yang diselenggarakan kampusnya. Ia mendengar paparan tentang bagaimana pengembangan model AI besar mengonsumsi daya listrik setara dengan konsumsi listrik puluhan ribu rumah tangga, bagaimana limbah elektronik menggunung di negara-negara berkembang, dan bagaimana krisis iklim memerlukan solusi inovatif yang tak hanya efisien tapi juga ramah lingkungan.
ia melihat proyek-proyek yang memanfaatkan AI untuk memprediksi pola cuaca ekstrim, blockchain untuk melacak rantai pasok yang etis, dan sensor IoT untuk mengoptimalkan penggunaan energi di kota-kota pintar. Dari diskusi panel, ia memahami bahwa inovasi tanpa mempertimbangkan keberlanjutan hanyalah solusi jangka pendek yang menciptakan masalah baru di masa depan. Demikian pula, keamanan siber bukan lagi sekadar dinding pelindung data, melainkan fondasi kepercayaan dalam masyarakat digital yang berisiko tinggi. Hari menyadari bahwa kemajuan sejati adalah ketika teknologi mampu menyeimbangkan inovasi, keamanan, dan kelestarian. Sejak saat itu, visi Hari berubah total. Ia tidak hanya ingin menjadi seorang engineer yang hebat. Ia ingin menjadi bagian dari generasi yang mampu membangun masa depan yang lebih aman, inovatif, dan berkelanjutan. Aman bukan hanya dari serangan siber, tapi juga dari penyalahgunaan data, bias algoritma, dan ancaman disinformasi. Inovatif bukan hanya dari segi teknologi canggih, tapi juga inovasi yang bertanggung jawab, yang mempertimbangkan dampak sosial dan etika. Dan berkelanjutan bukan hanya dari segi lingkungan, tapi juga model bisnis, kebijakan, dan sistem yang mampu bertahan dan berkembang tanpa merusak planet atau merugikan manusia. Hari mulai mengambil langkah konkret. Ia aktif dalam organisasi kemahasiswaan yang berfokus pada teknologi untuk kebaikan sosial. Ia meluangkan waktu ekstra untuk belajar tentang kriptografi, keamanan jaringan, dan etika data. Ia juga bergabung dengan tim riset yang sedang mengembangkan model AI hemat energi untuk aplikasi pertanian presisi. Setiap proyek yang ia sentuh kini selalu melewati filter pertanyaan. Apakah ini aman? Apakah ini inovatif secara bertanggung jawab? Apakah ini berkelanjutan dalam jangka panjang? Ia tidak lagi puas sekadar memecahkan masalah teknis. Ia ingin memecahkan masalah kemanusiaan dengan solusi teknologi yang utuh dan berwawasan jauh ke depan. Perjalanan ini tidak selalu mulus. Ada kalanya ia menghadapi skeptisisme dari teman sejawat yang merasa idealisme Hari terlalu berat dan pragmatisme lebih penting. Ada pula proyek-proyek yang mandek karena kompleksitas etika atau kendala teknis dalam mencapai efisiensi berkelanjutan. Pada satu titik, timnya harus membatalkan purwarupa aplikasi pemantau kesehatan berbasis AI karena menyadari adanya potensi besar penyalahgunaan data pribadi yang tidak dapat mereka mitigasi sepenuhnya. Keputusan itu berat, tetapi Hari belajar bahwa integritas dan tanggung jawab adalah kompas utama. Kegagalan bukan berarti akhir, melainkan pembelajaran berharga tentang batas-batas dan tanggung jawab seorang inovator. Kini, Hari berada di ambang kelulusan, namun semangatnya tak pernah padam. Ia telah menjelma menjadi seorang pemikir dan praktisi teknologi yang berbeda. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai seorang programmer semata, melainkan sebagai seorang arsitek digital, seorang penentu arah, seorang pembangun fondasi. Hari memahami bahwa masa depan bukan hanya tentang menciptakan teknologi baru, tetapi tentang bagaimana teknologi itu diintegrasikan ke dalam kehidupan, masyarakat, dan planet ini dengan bijak. Ia siap, bersama generasi barunya, untuk merangkul tantangan besar ini, mewujudkan sebuah era di mana kemajuan teknologi sejalan dengan kesejahteraan manusia dan kelestarian bumi. Mimpi masa kecilnya tentang sihir digital kini telah berevolusi menjadi sebuah misi, membangun dunia yang benar-benar lebih aman, inovatif, dan berkelanjutan. Satu baris kode, satu ide, dan satu keputusan etis pada satu waktu.